Hari ini bersama Bang Abdel Ahrian. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama Mas Radit. Terima kasih Bang Abdel. Iya. Udah ini ya, show yang entah keberapa ya. Kan awal itu 54 kalau nggak salah. Iya, 54. 54. 54, 55, 56, ini mau 57 nih. Gila. Menuju 57. Jadi tiap tahun satu special show. Lo gak usah gila gitu loh, orang lo juga siap. Iya enggak. Maksudnya lo, Iya enggak kalau maksudnya. lo merasa takjub karena apa orang juga lo melakukan itu. Iya enggak. Bahkan lo keliling Iya lagi. sama sih. Tapi Iya. maksudnya kan berarti Bang Abdel awalnya kan belum bikin tiap tahun kan. Iya, iya. Awalnya dari 54 kalau nggak salah. 54. Itu yang kalau waktu itu aku buka 54. itu 54 kan. 54. Itu kan pertama banget. Benar. Kok bisa ketagihan? Kayaknya seneng aja ya. Gue ada di panggung itu diketawain orang itu seneng. Ternyata diketawain kalau lagi ngelawak biasa sama kalau kita bikin show khusus untuk stand up itu rasanya beda di gue ya. Nggak tahu kalau ini lah. Benar. Maksudnya kalau kita misal di apa namanya di calling untuk ngelawak di TV gitu. TV, di corporate ya kayak gitu tuh senang. Orang ketawa senang, cuma kayaknya agak beda deh rasanya. Nah, apa yang bikin beda? Karena bener, itu yang aku rasain juga. Dari mulai bikin, sama baru bikin 4 kali juga Iya. dari cerita cintaku yang pertama kan. Setiap abis selesai show sedih pasti. Iya. Kayak ada yang aneh gitu. Makanya Kayak jadi kepengen lagi. Jadi kepengen lagi. Pembedanya apa kalau menurut Bang Abdel? Apa karena orang bayar sehingga ininya beda, antusiasmenya beda apa gimana? Mungkin salah satu mungkin karena bayar ya. Karena bayar terus jadi kita ada keinginan lebih untuk kasih yang lebih baik dari biasanya. Tapi tahu ada orang yang datang untuk benar-benar nonton kita, itu kan nggak di setiap kesempatan ada, Dit. Iya sih. Ya di kita sebagai komik mungkin ya di special show itu. Iya Orang datang memang ya karena bener-bener pengen nonton kita. Kalau ada 500 yang datang ya 500 dia datang ke situ karena kita gitu. Jadi kayak ada rasa seneng lah di itu jadi gitu. Dan tiket berapa? 500.000 ya? 500 ribuan. Berarti kan ngebayangin bahwa ini orang harus berpisah dengan 500.000-nya dia. Iya. Terus dia harus naruh di kalender. Betul. Berarti kan satu tanggal tuh udah ada buat kita tuh. Iya. Dia harus keluar dari rumah. Iya. Naik motor, Iya. naik mobil, apapun itu. Nyampe tempat acara. Iya. Harus ngantri dulu sebelum Betul. masuk. Habis itu dia duduk ya kan. Benar. Berarti kalau kita nggak deliver yang luar biasa, yang iya. terbaik. Kayaknya kita Iya dong. mengkhianati orang-orang itu kayaknya ya. Iya bener. Iya. Karena dia habis waktunya lama loh, Dit. Bener. Dia minimal maksimal dia baru berangkat jam 5 paling lambat dia berangkat kalau show-nya malam ya. Ya show jam 7 dia jam 5. Jam 5 berangkat. Nanti pulang tuh sekitar jam 10 lah selesai show-nya. Ih, Balik iya lagi ke rumah tuh bisa jam 12 loh, Dit. 7 jam loh di luar. Oh iya, kok Bang Gabriel marah? Enggak. Ini loh, Dit. Ngapain lo tanyain sih? Kan lo juga ngalamin Ya gitu ya. enggak. Maksudnya aku ngerasakan yang sama. Jadi iya. kita merasakan hal yang sama kan, Betul. berarti kan. Iya. Kalau metodenya gimana? Itu kan setahun sekali. Iya. Kayak sekarang lagi yang show 57 ini, apa pas 56 materinya ditulis atau setelah selesai baru pikirin apa gimana? Kalau Bang Abdel gimana? Untuk yang show ini Iya, atau 57. yang show 57 sekarang udah mulai nulis. Oke. Udah, terus gue ada beberapa open mic kecil-kecilan lah. Open mic nggak terlalu open mic banget sih. Jadi apa ya namanya ya kalau si Panji tuh bilangnya yang keroyokan itu loh. Crowd work. Crowdwork. Okay. Jadi gue ada di Comika gue bikin sebulan sekali. Dan di antara itu gue mungkin masukin sedikit-sedikit. Oh, tapi Bang Abdel ngebungkusnya itu memang improvisasi aja. Betul. Untuk interaksi doang. Benar. Oh, namanya apa? Namanya nasihat orang tua. Nah, sehat orang tua. Orang tua yang sehat lah maksudnya. Oh, nah sehat orang tua. Iya, Jadi orang beli tiket datang, apapun yang terjadi. Iya. Bang Abdel berarti kan nyiapin beat yang mau dites kan? Iya. Buat diselip-selipin dong. Iya. Tapi dari awal udah apa adanya aja. Iya. Udah gue nyikat siapa ya hari ini ya, ngelihat gitu-gitu. Kadang ada jadinya dapat premis dari obrolan sama karena gue panggil satu orang untuk ke atas panggung terus ngobrol. Nah mungkin
akhirnya gue dapat premis lah dari situ gitu. Oke. Seberapa banyak beat yang di 57 yang datang dari nasihat orang tua? Nasihat orang tua tuh baru 2 kali ya. Heeh. Tapi lumayan banyak lah. Banyak dapet ya? Karena gue kayak ada temanya nih setiap ini ada temanya. Misalnya kata-kata yang paling lo nggak ingat dari orang tua lo apa? Atau kata-kata yang buat lo nyesel karena lo pernah omongin ke anak lo, karena yang datang ini lebih banyak sih bapak-bapak ya. Bapak-bapak sama mama gitu. Jadi gue omong apa sih yang kata-kata apa yang bikin lo nyesel pernah ngomong sama anak lo gitu, yang baru kepikiran setelah lo omongin, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti setelah selesai 56 ngalamin ini juga nggak, begitu buka Google Docs atau Microsoft Word itu kan putih semua tuh. Tuh kayak gue nulis apa ya nih, kosong gitu. Ngerasain juga ya? Ngerasain lah. Setiap abis show tuh aku selalu ngerasa kayak gue bisa nggak ya bikin sejam lagi gitu. Soalnya kayak kan sejam kan panjang ya. Betul. Apalagi mungkin Bang Abdel 1,5 kali ya. Ya kita antara 1 jam sampai 1,5 juga sih. Terus begitu selesai kan, kalau kita mau bikin lagi itu kan putih semua tuh. Tuh ngerasa gitu juga berarti. Nah mungkin karena bedanya gue sama lo, mungkin lo dimulai dengan menulis ya. Ya. Kalau gue dimulai dengan bercerita. I see. Jadi ada temen gue nih yang memang kerjanya dengerin gue cerita aja gitu untuk ini cerita dulu di situ, dapat segala macam referensi baru ditulis. Oh, yang nulis Bang Abdel atau yang dengerin ceritanya? Yang dengerin. Oh, berarti ada kayak ada asisten gitu lah ya? Iya, dengerin, ditulis, habis itu gue baca, baru habis itu gue dirapihin. Oh, itu menarik tuh. Iya. Itu menarik tuh. Kayaknya kalau gue sih akan lebih gampang, karena kalau mulai ngetik aja dari kata pertama gue udah bingung. Apa kata pertamanya ya gitu. Iya bener juga ya. Bener juga sih. Kayak mager ya pasti ya. Iya, kata pertamanya apa ya gitu ya. Nah, dari awal ngumpulin sampai akhirnya jadi materi utuh untuk di-show kan berapa lama? Kalau dari yang kemarin ya, pokoknya sebulan sebelum show kayaknya udah jadi untuk yang 1 jam ya. Oke. Sebulan sebelum show. Jadi ada beberapa kali kalau 54, 55, 56 itu kayaknya persiapannya nggak sama lah. Durasi persiapannya. Tapi sebulan sebelum show pasti udah siap. Dan minimal kayaknya 2 bulan Dit. 2 bulan tuh gue. Jadi gue coba 15 menit di open mic sini, coba 15 menit gue potong-potong gitu. Sampai 4, setelah itu open mic yang kelima gue yang utuh. Yang udah siap show lah. Yang udah siap show. Artinya ini akan terus 57, 58, 59 terus. Kayaknya terus lama masih kuat berdiri sih. Oh, ada perubahan nggak dari 54 ke 57? Kalau dulu aku tuh bisa main Sabtu Minggu 2 show, sekarang udah nggak bisa. Udah kuat ya? Udah nggak kuat ininya pita suara. Ngap. Serak jadinya. Karena overuse. Iya. Bang Abdel ada perubahan nggak dari 54 ke 57? 54, 55, 56 gue yang 2 kali. Oh iya, kemarin lihat tuh posternya tuh. Iya, akhirnya bikin 2 kali. 56 2 kali. Nah itu gimana? Kayaknya enggak lagi. Serius? Iya. Oh iya? Ya, 1 kali aja udah 5. Apa capek atau pusing? Kayaknya mungkin akhirnya salah satunya ada yang nggak maksimal. Gue yang berasa sih di siang jadi suka nahan dikit. Nahan karena gue masih ada. Malam? Nanti malamnya nih gitu. Oh. Perasaan gue gitu, jadi kayak vibe-nya jadi kurang enak. Iya, di gue nya lah gitu ya. Mungkin nggak tahu yang nonton kayaknya sih nggak berasa ya, tapi di gue nya kayak emang ada yang gue tahan lah gitu ininya. Jadi nggak akan pernah lagi bikin 2? Nggak. Oh. 1 kali aja. Tur nggak? Tur yang 55 kan gue tur, yang 5 sama gue tur. Yang 56, 57 nggak, kayaknya udah cukup capek aja juga. Capek banget. Emang capek sih. Iya. Jujur capek lagi. Iya. Berangkat hari Jumat, show Sabtu Minggu pulang. Iya. Capek banget sih. Apalagi gue nggak tahu kalau model lo gimana ya Dit ya. Kalau orang-orang yang lain kan kayaknya itu ada sebuah rangkaian dan nanti ada klimaksnya. Kalau lo kan Enggak, klimaks dulu. Iya. Di sama Jakarta nih, gue juga di Jakarta dulu. Jadi kayaknya udah selesai klimaksnya, jadi ke tempat yang lainnya tuh agak girohnya apa ya, giroh tuh bahasa ini apa? Kayak kurang seru gitu ya. Mantapnya. Iya, kayak gitunya. Oh, mungkin karena Jakarta kan home-nya. Iya. Oh, I see. Gitu, ya. Kalau aku ngerasa malah di luar kota,
kadang antusiasmenya lebih tinggi dari Jakarta. Oh gitu. Karena nggak entah kenapa ya di daerah tuh biasanya antusiasmenya lebih dari Jakarta. Jadi feel-nya sih masih enak-enak aja. Tapi masalahnya memang lebih ke 2 kali main sehari itu sih. Capek ya? Capek banget karena Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus Seninnya masih syuting dan lain-lain gitu. Bang Abdel, ini ngabuburit nanya-nanya. Ya. Ada pertanyaan nggak buat aku? Ada lah. Apa tuh? Terakhir lo sakit apa? Terakhir sakit apa? Terakhir sakit apa? Terakhir tipes. Tipes terakhir. Sampai masuk rumah sakit. Ya itu karena kecapean emang. Tipes itu karena kecapean gak sih, Dit? Atau karena apa? Menurut dokter, dokter yang rawat kemarin itu, sehari-hari mungkin kita terekspos sama bakterinya. Oke. Bisa jadi emang masuk itu bakteri. Tapi terkadang daya tahan lagi turun, si bakterinya itu bisa overcome sistem imunnya. Jadi kalaupun kita nggak sakit, mungkin aja di dalam tubuh kita ini ada bakteri tipes itu mungkin. Katanya sih gitu ya. Artinya kecapean itu kenapa banyak orang bilang Tipes kecapean kecapean. jadi tipes ya mungkin daya tahan lagi Turun. turun. Jadi bakterinya bisa secara oportunistik berkembang biak. Iya. Tapi itu pertama kalinya sakit selama itu dirawat di rumah sakit. Seumur hidup. Selama itu ya baru kemarin. Berapa lama? Ratusan. Berapa lapis dong? Oh gitu sih lo, Dit. Iya. Berapa lama? 5 hari kali ya? Ya hampir seminggu. Itu batalin job. Aku seumur hidup gak pernah batalin job Bang Abdil. Gak pernah kayak udah ada acara off air apa segala macem kita batalin itu gak pernah. Nah itu akhirnya kita batalin tuh. Dan baliknya lama tau. Maksudnya segernya? Iya jadi kayak lemesnya tuh sampai sebulan kali. Oh. Lemes. Terus buang airnya masih nggak oke-nya itu berminggu-minggu. Itu lo apa tahu? Karena apa? Karena tiba-tiba lemas, gak bisa jalan. Wah ini seru nih. Karena gue pernah Tipes. Oke gimana tuh? Tapi kok tiba-tiba gitu, Dit. Gue tuh lagi jalan, gue inget banget di Blok M. Lagi jalan sama istri gue di Blok M. Tiba-tiba gue lemas gak bisa jalan. Oke lagi jalan nih. Lemas. Gitu. Oke. Enggak sih, pokoknya lagi duduk tiduran dah. di Blok M. Di Blok M. Keringet dingin. Enggak, lemas aja. Oke. Lemas aja. Terus akhirnya gue ke klinik yang dekat Blok M. Oke. Klinik yang di dekat Blok M sama si kliniknya langsung diperiksa darah. Langsung tipes, langsung dirawat. Tapi sebelumnya gue gak ngerasa apa-apa, Dit. Berapa lama itu dirawatnya? Dirawatnya 4-5 harian lah. Oh cepet banget ya? Iya. Cepet sih. Tapi kayak dapat serangan mendadak tipes gitu. Sebelum-sebelumnya gue gak ngerasa lemes gitu. Nah, waktu sejarah tipes ini, yang kemarin ini, itu memang lagi padet. Oke. Ada show apa segala macam. Diajakin turnamen padel sama YouTube. Oke. Iya main-main padel tapi ada skor-skornya gitu lah. Oke. Nanti di juara 1 dikasih hadiah segala macam. Mainlah, keasikan. Karena YouTube itu ngebooking satu tempat padel gede banget. Oke. Pakai aja. Mainlah. Padahal kondisi juga lagi nggak fit kan. Akhirnya ngedrop banget. Besoknya itu show. Di paginya sebelum show itu panas tinggi. Oh, panas dulu. Panas tinggi dulu, lemes. Tapi show kan must go on kan. Iya. Itu begitu Bang Abdul ngalamin kali ya. Begitu ketemu panggung Lupa semua. Iya. Lupa semua, nggak berasa nggak sakit sama sekali, deliver 100%. Begitu selesai, panas tinggi lagi, tiduran tuh di backstage. Malam kan 2 kali main. Ini lagi, main lagi. Hilang lagi, lupa lagi. Jadi sampai malam itu udah seger. Tapi kok kayaknya nih rada-rada deh. Kayaknya gue sakitnya aneh deh. Kayaknya nggak flu biasa nih. Abis itu pagi-pagi diare parah. Diare parah ke rumah sakit. Udah tifoid, tipes. Udah langsung dirawat segala macam. Nah untungnya aku vaksin tipes. Ada vaksin tipes? Ada vaksin tipes. Mau? Boleh kalau... Jadi gue nyuntik. Ya itu, untungnya udah vaksin tipes jadi mungkin lebih ringan gejalanya. Oke, Bang Abdul juga suka nanya-nanya ke aku kan soal kucing. Gue kayaknya apa tuh? Ketulak lah bahasanya ya. Apa tuh? Kualat lah. Kualat, oke. Gue sama kucing sekarang kayaknya agak-agak terlalu lebay deh gue. Di perhatian gue ke kucing. Gimana tuh? Maksudnya tuh kayak dulu tuh gue bukan gak suka banget ya, gak peduli aja. Oke. Waktu gue tinggal di Pisangan tuh sering ada kucing kampung gitu. Oke.
Nah sekarang begitu anak gue melihara kucing nih, kayaknya gue Sayang banget. keterlaluan deh. Oke. Maksudnya Ini kucing ini berarti kucing lewat yang diadopsi atau memang adopsi dari sebuah tempat? adopsi dari umur 2 bulan semua nih. Aduh, lucu Empat-empatnya. banget. Lucu banget. Jadi gue tahu perkembangan dia dari Dari bayi. sampai sekarang. Umur berapa sekarang? Sekarang yang si Tokyo tuh 2 tahun, yang mas tahun yang satunya. Aduh, masih lucu banget. Iya, iya. Yang dia suka kawin, yang Bang Abdel ini ngirimin videonya. Iya. Dia lihat nih kucing gua kawin. Terus nanya-nanya itu. Iya. Itu masih sehat Masih ada, berarti? masih ada sehat. Itu si Tokyo. Oke. Dan dia udah punya anak. Nah, gue ada 2 Tokyo sama Yama. Si Tokyo berhasil tuh kawin. Oke. Sama ceweknya ada dibawa ke rumah. Oke. Ada perjanjian tuh 2-2. Bagi-bagi itu. Bagi-bagi. Oke. 2 sampai nih. Si Naga sama Hiro. Naga sama Hiro. Dia udah gede juga nih si Naga sama Hiro nih. Oke. Pada momen apa Bang Abdel ngerasa kayaknya gue lebay deh gitu. Keluar dikit gue panik, Dit. Si kucingnya keluar rumah. Keluar, gak usah Pagar. keluar banget ya, keluar teras. Itu udah kayak mau kemana, mau Iya. kemana? Suruh balik gitu. Gak pernah sakit, gak pernah apa kan? Sakit sedikit aja. Tadinya dia lagi mau show pertama agak Oh dia show? agak tipe agak ini. Tapi pas lagi manggung kayaknya kayak udah hilang gitu. Ya gue juga buluan sih, tapi gak. sakit ada sih, tapi langsung ke dokter kayak sehari 2 hari sembuh lah gitu. Berarti siapin mental 10 tahun lagi. Kalau meninggal ya? Gila sih. Ya Allah. Itu pertama kali ditinggalin kucing mati itu gak bisa sih. Keliling komplek gue pernah dia jalan kaki nyari dia. Ini gak ngasih tahu kucing meeting gak? Nah, gara-gara itu kan setelah tahu Kucing meeting? jadi setelah ada orang gue ngomong. Balikan dia? Apa? Balikan setelah diomongin kucing yang meeting? Balik sih. Percayakan sekarang. Enggak, tapi enggak. Anda ngata-ngatain saya waktu itu. Bukan gara-gara kucing meeting pasti. Masa dia ngobrol? Tapi masa bener dia lagi kan? Tapi bener kan? masa dia ngobrol terus bilang, nih kucing Abdel lagi hilang nih. Iya. Dah, apa? Bang Abdel, gini. Kucing itu nggak ngobrol. Kucing itu ngeong ketika kita melihara dia. Jadi ngeongnya kucing itu ditujukan komunikasi ke kita. Kucing itu ketika meeting kan mereka diem aja. Itu batin aja. Wah ya, nggak tahu emang kayak gitu. Lo tau dari mana kalau dia batin doang? Orang dia aja batin. Barusan tahu dari Tapi mana? balik Di kan. antara Nih, aku nggak ngurang-ngurangin, nggak nambah-nambahin. Mungkin aku pernah cerita tempat Bang Abdel ya. Tapi ini 100% true story. Si Ciro kucingku hilang. Anissa keluar nyari kucing lagi meeting. Diomongin ke mereka semua. gue kasih nggak meeting sih. Gue setiap ada kucing ketemu gue bilang kalau ketemu ini sebilang pulang ya gitu. Iya benar-benar. Seperti aku bilang kan. Iya. Oke. Di CCTV buktinya ada terekam dengan jelas. Ciro dianterin kucing lain ke rumah kita. Dia jalan berdua sama kucing lain. Enggak, itu kucing lainnya yang lagi hilang. Nah itu apa? Itu kok bisa dia dianterin kucing lain? Tapi emang ini waktu yang gue hilang ini, yang hilang ini si Tokyo, gue tuh udah pakai ini ya namanya tuh kayak GPS. Ke Tokyonya? Iya, ke kucing gue tuh gue pakai GPS saat itu gitu. Jadi gue cari lewat handphone, keliling tuh ke ini sampai di gereja di gereja. Bunyi sih mungkin nitit kedengeran nih bunyi nih. Tapi gereja kan, di dalam gereja gue di luar gereja nih terus ada satpamnya kenal sama gue ini. Kucing gue hilang nih. Tapi bunyi-bunyi di sini mungkin dia di gereja. Gue bilang ngapain sih? Lo nggak tahu gue Mama dan AA. Tapi ternyata di dalam gereja. Di loteng gereja. Oh wow. Dan gap GPS-nya doang. Lah, copot dari ini, dari lehernya. Lah, terus kucingnya? Kucingnya nggak ada di situ. Sampai situ tahu udah pulang. Ada ini CCTV di rumah.
Ke Ada. arah luar? Ada. Udah dicek, dianterin apa enggak? Nah itu belum gue cek tuh. Gue nggak sampai kayak begitu, gue ngapain? Bang Abdel. Ngecek itu kalau hilang, kalau balik ngapain dicek? Lu sih gila lu. Ya, lu aja, gue sih nggak mikir. Masa kalau udah balik, gue cek dibaliknya gimana? Enggak. Iya. Enggak lah. Iya. Hilangnya baru kita cek. Dia keluarnya kapan nih gitu. Nggak, Kalau tapi baliknya mah udah. karena kita kan penasaran, kok dia bisa pulang? Bang Abdel, kamera kita kan ke arah jalan ke sebelah Iya, situ. iya. Dari ujung jalan, dianterin sama kucing lain. Dianterin, bener-bener dianterin. Cek, cek, cek. Terus si Ciro udah sampai depan rumah, si kucing itu ngeliat gini, Cironya ngeliat gini, balik kucing itu. Tos dulu dalam hati. Tos batin. Tos batin. Lihat dong ini foto kucingnya ada nggak? Ada mana? Mana foto kucingnya? Ya, handphone gue di situ lagi. Tolong kirimin aja dah. Oke, kirimin boleh Ya. ke HP ku ya. Ya. Oke, ini fotonya ya. Yang mana tuh coba yang dikirim? Yang ini. Naga itu. Hero apa naga ya? Itu hidungnya putih gak? Hidungnya Enggak. putih sih. Dia Putih ngadepnya naga. ke sebelah situ soalnya. Coba. Coba ngadepin ke sini bisa gak? Tapi kelihatannya kayak bercanda kan. Eh, Tapi dengan Samsung Galaxy S26 Ultra ini aku bisa. kucingnya nengok. Iya, kucingnya nengok. Lo yang nggak percaya sih. Kucing meeting nggak percaya, kucing nengok nggak Ya percaya. kucingnya orang itu gambarnya lagi madep sono. Nih gini caranya. Kita pencet ini pakai bantuan AI, terus make the Bahasa cat. Inggris. Iya, Bahasa Indonesia nggak bisa. bisa. Oh bisa. Biar keren Look at the aja star. pakai bahasa Inggris. 3, 2, 1. Nah, bisa kan? Ya penting kan nengok. Iya sih. Iya kan? Iya, iya. Tapi kan nengok kan? Iya, nengok langsung. Iya, nengok. Nengok ke sini sih. Nengok. Oke tuh, nengok kucingnya. Bisa ya. Tapi kucing yang di atas agak susah nih. Itu gue. Oh iya iya iya. Itu gue. Nah kita bisa hapus Bang Abdel juga nih. Hapus gue nya. Iya. Gini caranya nih. Nih. Kita AI eraser. Kita pilih Bang Abdel. Sini. Oh nggak harus presisi lah, gitu aja lah pokoknya. Harus tuh. Oh iya. Hilang dia. Keren kan? Keren. Bang Abdel belum punya ya Samsung Galaxy S26. Gue S4 dulu gue beli. S4 dulu ada. Ini kan udah. Udah 26. Udah 22 series Anda nih. kemana aja? Selama 22 series Anda kemana? Enggak, maksudnya gue tahu dulu ada S4 gitu. Oke. S4 dan gue pakai dulu S4. Berarti Oke. 22 seri ya? Ini tuh canggihnya udah cukup jauh sih kalau dibandingin S4, ya. Tapi yang paling baru nih aku mau pamerin nih. Yang paling baru siapa tahu Bang Abdel tertarik kan, mereka baru rilis juga. Ini namanya privacy display. Jadi ada handphone lagi nggak? Oh ya. Banyak kan. Oh banyak kita di sini. S52 dong nih, ada 226-nya. Iya. Kayak Trekop aja. Bisa. S52. Oke. S52. Dari kanan atas gitu, diginiin. Lebih ke Udah bawah. Kebuka, ya. Set. Oke. Udah Ini kebuka ya? Udah. Privacy display. Privacy display. Oke. Turn Paling on. atas. Turn Atas. on privacy display. Oke. Hitam kan dia kan? Agak menghitam. Iya kan? Nah, itu kalau misalnya Bang Abdel lihat dari sisi kanan atau kiri itu nggak kelihatan. Oh. Jadi dia buat ngumpetin dari orang kan suka. Oh kayak ini kayak tempered glass tuh ada tuh. Oh, privacy glass gitu. Ya. Iya, ini privacy display namanya. Oh, nggak usah ditempelin lagi berarti. Iya, kalau emang nggak ini kurang, di bawahnya ada maximum privacy protection. Tek. Oke. Nah, itu lebih gelap lagi dari kiri kanan. Oh iya. Oke. Kalau masih kurang juga, tinggal Matiin. matiin aja. Matiin aja udah. Privacy banget udah Iya, itu. privacy banget. Iya. Bahkan kita aja nggak tahu. Iya. Iya. Oke. Iya. Nah, yang menarik lagi Bang Abdel, kalau dilihat bawahnya ada condition for turning on tuh kan. Nih kalau kita onin. Gue nggak kelihatan. Oh, iya. Iya, maaf. Yang mana? Yang mana? Yang bawahnya kondisi. Yang bawahnya mana? Maksimum privacy itu. Di atasnya. Condition for turning on. Iya, Oke. Nyalain aja. Oke. Nah, kalau itu dinyalain, Hah?
orang chat kita, notif kan suka kelihatan tuh. Di atas. Ya, di atas. Ya. Hanya itu yang ketutup. Hanya itu yang ketutup. Hanya itu yang ketutup. Jadi misalnya Bang Abdel lagi misalnya sama istri di rumah, terus kan kadang-kadang ada notifikasi dari ojek online yang kita nggak mau dia lihat. Iya. Kita nggak mau ojek online kenapa ya? Kenapa ya? Ya, misalnya kita. Kalau gue sih terbuka ya, Dit. Kalau lo kayak ya misalnya. Iya. Pokoknya ada notifikasi yang tidak pengen dilihat orang. Iya, itu intinya itu. Itu ya. Intinya itu. Tapi kalau dia di sini ikutnya, ngeliat tuh gini nih, ini kepala dia nih. Ya udah gini aja berarti, gini aja. Oh iya. Oke, coba kita minta siapa ya? Gilang deh, chat ke Bang Abdel. Oh. Nah, Ayo coba lagi. coba lagi. Lo kelihatan nggak? Wah iya hitam. Hitam. Gokil, keren. Jangan lupa pagi ini ada meeting. Ya udah sore ini. Gimana sih? Oh itu. Keren ya. Jadi nggak usah pakai anti-spy ya, namanya. Anti-spy glass itu udah nggak usah lagi. Itu nggak usah lagi. Keren ya. Udah 22 series berarti yang terlewatkan. Iya. Bang Abdel, handphone yang ini buat Bang Abdel. Beneran? Selama 15 menit ke depan. 15 menit ke depan. Lo kalau kayak gitu harusnya selama 15 menitnya lo duluan. Selama 15 menit ke depan, ini handphone lo deh. Iya, jadi gue gak terlalu... Kok baper? Iya. Kenapa jadi baper? Iya, siapa yang gak baper? Iya. Oke, Bang Abdel. Jadi kucing aman semua. Aman, dan akhirnya gue percaya karena gue inget nih omongan lo. Kucing itu bukan gak denger deh. Kucing itu cuma kayaknya gue gak sopan banget. Kan Bang Abdel, iya. Kucing itu cuma bukan gak denger bang. Cuma dia memutuskan untuk gak nengok. Betul. Apa yang terjadi setelah pengetahuan itu Bang Abdel tahu apa yang terjadi? Tadinya gue pikir emang dia kucing tuh pendengarannya agak kurang. Menurut gue. Iya. Emang pendengarannya agak kurang gitu. Maksud gue itu kayak orang kayak makhluk nggak punya etika gitu kalau menurut gue. Karena dipanggil nggak nengok. Dipanggil nggak nengok, yang ngasih makan gue. Iya sih. Yang ngasih kandang gue. Iya sih. Yang mandiin juga kita. Tapi kan mereka nganggap kita memang budaknya. Nah kalau nganggap itu lo lebay. Lo tahu dari mana dia nganggap? Kadang-kadang kalau dia tuh kayak begitu. Iya tapi kan mereka kan itu katanya dia majikan kita sebenarnya. Wah kita ngerasanya sih iya. Iya cuman nggak usah seuzon juga bahwa si kucing itu nganggap kita budaknya. Tapi yang gue ngerasa kucing itu pendengarannya kurang. Oke. Tapi gue tahu pendengarannya tajam adalah kalau kresek-kresek makanan dia di lagi lantai 3 denger. Bener. Langsung turun. Berarti denger nih orang. Ini kucing. Ini kucing berarti denger nih. Cuman emang dia memutuskan gak nengok aja. Iya. Dan kadang-kadang nyebelin ya. Ya pasti nyebelin. Suka gini nggak? Ini misalnya kucingnya di situ. Terus kita panggil namanya Tokyo kan ya. Tokyo. Terus kupingnya kayak ke belakang. Cek. Habis itu dia ke depan lagi. Jadi dia denger. Tapi bodo amat. Pernah gitu juga? Enggak. Gue enggak detail itu sih perhatiin. Dipijit juga dipijit. Sama kucing. Iya. Iya kan dia gini. Iya, tapi ternyata dia bukan mijit kan. Maksudnya dia di mana aja melakukan itu, Dit. Nah, dia nyari susu. Nyari susu. Enggak. Itu namanya kniding. Jadi kucing itu ingat kenyamanan sama ibunya. Karena dulu nyari susu ibunya tuh dia harus kayak gini. Sampai susu ibunya kelihatan baru dia bisa nyusu kan. Nah kalau dia mijit kita artinya dia tuh inget-ingetan dia sama ibunya. Jadi dia senyaman itu sama kita. Jadi dia kayak gitu. Iya. Gitu tapi di mana aja sih Dit itu? Kayaknya gue lihat. Nggak harus di badan. Kayak di sofa. Oh di sofa juga ya? Iya kelihatan dia lagi gitu. Dia lagi nyari susu juga itu. Susu lu ngarang apa gimana sih Dit? Maksudnya kan kagak tahu lu pernah survei respondennya kucing kan nggak? Gini deh. Kapan-kapan ikut aku deh. Kita ada sertifikat bahasa kucing. Aku udah nemu kemarin. Jadi ada pelatihan. Bohong lah. Sertifikat bahasa kucing. Iya, maksudnya bukan bahasa, bukan meong-meong. Karena kan di aplikasi ada. Apa tuh? Itu aplikasi pakai bahasa kucing ada. Lo ngomong apa ntar
translate sama dia kucing, cuman bohong itu enggak. Enggak, itu bohong itu. Enggak, ada itunya. Iya, tapi pasti bohongan Tapi lah. bohongan, iya. Bunyi ngeong, enggak lah. Kagak. Bohongan ini. Iya. Kayaknya enggak sih, Iya. Sertifikasi bahasa kucing itu maksudnya? Jadi artinya kita melalui sebuah rangkaian kelas. Iya. Ya nanti di ujung kelas itu kita dapat sertifikat bahwa kita udah mengerti kucing dan bahasanya dia. Maunya dia apa? Maunya dia apa, Ya, dia ya. ngapain segala macam itu. Tapi itu sama kucing yang baru ketemu juga bisa. Apa sertifikat itu untuk satu kucing? Ya iya dia lo ketawa bener. Enggak, tapi kenapa detail banget? Saya juga belum ngambil. Oh kira lo udah. Belum, makanya mau Ngapain? ngajakin. Oh iya makanya lo tahu nggak informasi itu bisa dipakai untuk semua kucing Bener sih. atau sama kucing itu doang. Bener-bener nanti aku cari tahu. Apalagi pertanyaannya sebelum aku tanya nih ke badan lembaga sertifikasi Iya. kucing itu. Tapi gue percaya sekarang akhirnya ada orang yang bisa komunikasi sama hewan tuh gue percaya. Karena Karena ngeliat Irfan Hakim. Gue sih, dia bilang, emang lu bisa ngomong ya Pan sama ini? Enggak bisa. Tapi ngeliat interaksi dia tuh kayak binatangnya tuh ngerti maunya dia gitu. Irfan Hakim. Iya. Dia kan Apa contohnya? dia kan melihara banyak. Ya, kan udah berapa kali tuh main ke rumah dia tuh. Iya. Terus Ngomong sama onta, ngomong sama... dia punya onta. Katanya lu main ke sono. Belum ada yang onta. Udah, onta, burung onta ada, ontanya ada. Irfan Hakim punya onta. Punya onta. Alpaka dia punya. Alpaka lihat. Onta baru tahu gue. Ada di onta. Oke. Dia ngomong sama onta. Dia ngomong sama semuanya diajak ngomong. Sama semua binatang diajak ngomong. Astaga, baru tahu sih. Kan gue tanya, Pan lo dari semua Hewan. ini mana yang paling sayang? Di sampingnya lagi ada alpaka. Jangan diomongin ntar tersinggung. Ih, kalau lo nggak, emang dia tahu. Apaan? Makanya. Nggak percaya masa ngomong gitu Irfan Ya, Hakim. ya, Jangan nih. diomongin nanti tersinggung. Ya, Masa Irfan Hakim ngomong gitu? ya iya ini gue lagi jalan terus ada kerbonya nih. Ada kerbo bulenya. Itu nanti Idul Adha dipotong nggak? Gue dimarahin tuh Dit. Jangan ngomong potong dia denger lagi gitu. Kayaknya enggak deh kayaknya. Gak percaya makanya. Nah, kali kalau main ke sana deh coba deh. Iya lah jangan ngomong dia tahu gitu. Kan dia ada konten yang perpisahan terakhir sama kerbo-kerbonya tuh. Ada, lihat. Ini sampai nangis-nangis. Kerbonya kan juga nangis. Hah? Ih. Kerbonya nangis. Ya. Loh. Kelilipan kali. Ya enggak dia nangis juga dia tahu. Terus gara-gara itu, Bang Abdel jadi suka berkomunikasi sama Tokyo dan teman-temannya. Iya, Iya. gue ajak ngomong. Ya udah tahu lah jadi dia. Oh. Paling nggak dia tahu lah ini. Soalnya waktu Alea lahir, anak pertama lahir, kan mereka tidur kan sama kita, kucing-kucing itu. Akhirnya pas aku mau masuk kamar kan kayak biasa mereka udah nungguin depan kamar buat masuk. Akhirnya aku harus jelasin ke mereka satu-satu. Jadi buka pintu kamar, baru ngejelasin ke mereka. Ini sekarang ada anggota baru di rumah. Udah gak bisa tidur sama kita lagi. Takutnya nanti kan kotor, ada bulu segala macam. Ngerti mereka? Ngerti, habis itu nyebar udah, pergi. Alia yang di luar akhirnya. Tapi yang di kandang. Gue ngomong ntar pas Alia udah gede baru ngomong lagi. Ya kan kamu udah gede ya. Tapi sedih tahu Bang Abdel ini ditinggal kucing itu. Kucing ya. Karena si Morganisa itu dia udah kena demensia kan, udah pikun. Beneran. Kucing pikun. Bener. Iya nggak jadi dua kata lucu juga sih. Iya tapi jadi dua kata lucu itu kucing pikun. Bener kucing pikun. Apa yang lo tahu yang menyebabkan lo akhirnya berkesimpulan bahwa itu kucing pikun? Kunci Bukan motor suka hilang. Naruh kunci motor suka lupa. Suka lupa. Bukan Contoh. dia cuek doang kan bisa. Oke, contoh kepikunannya. Iya. Dia kayaknya suka lupa udah makan apa belum. Jadi misalnya dikasih makan, dia makan, makan. Habis itu kadang dia pernah mau makan tapi nggak jadi. Kayak dia lupa, gue udah makan belum ya gitu. Jadi kayak ngeliat makanan dia gini, nggak jadi. Padahal belum makan. Udah makan? Belum makan, ngeliat makanan, dia baru mau makan, diem lagi, muter balik, habis itu masuk lagi, mau makan, muter lagi gitu. Jadi dia kayak bingung, ini gue udah makan apa belum ya gitu. Itu satu. Itu menurut lo itu pikun? Kayaknya dia lupa deh. Kan lapar, Dit. Maksudnya lo pelupa lapar mah keruk-keruk aja bunyi tetep.
Iya, artinya Emang lapar bisa lupa? nggak tahu sih. Tapi kalau dia nggak lupa, kenapa dia nggak makan? Kalau dia nggak ragu sama dirinya sendiri. Puasa kali. Nih, contoh lain. Iya. Dia lupa dia lagi jalan kemana. Jadi sebelum dia ini mati ya, sebelum dia meninggal, dia muter. Di satu ruangan muter, jalannya muter. Dia lupa dia mau kemana. Jadi muter gitu. Muter, bener-bener muter. Bikin huruf O. Bikin O. Muter, nih gue kemana ya gitu. Nah kalau muternya iya. Iya. Cuman kalau kayak ada omongan, ini gue mau kemana ya? Itu lo ngarang gitu. Gak, gue rasa lo ngarang. Kelihatan dari matanya tuh kelihatan Bang Abdel. Mata-mata orang bingung kan kelihatan. Kan pernah nggak kayak misalnya kita lagi di rumah, Iya. tiba-tiba ada orang datang depan rumah, terus oh ini kayaknya bingung nih, Iya. nyari apa mas? Mau ke rumah siapa gitu kan? Iya. Oh ya nih, saya nggak tahu nih ini alamatnya gitu kan? Nah itu kucingku gitu, si Morganisa gitu, kayak orang bingung. Serius? Ada. Gue mau kemana ya? Terus udah abis itu gara-gara pikun gitu, Meninggalnya tuh karena tua. umur ada- 13. Harusnya harapan hidup berapa tuh dia si kucing itu? 13 udah tua banget, udah, Oh, udah tua. 60-an 70-an kali ya, umur manusia ya, udah tua banget sih. Mungkin 15 tahun, 14 tahun kucing indoor mungkin masih bisa kali ya. Terus ya udah dia matinya tiba-tiba lemes, ya udah begitulah. Nah, yang terakhir banget yang di sini nih kucing di kantor namanya Cookie. Mati juga? Iya, baru bulan lalu ya. Tua juga? Tua, awalnya rematik. Nah. Lo ngomongnya yakin aja sih. Jadi Enggak, itu kata dokter hewan waktu itu. rematik. Pak ini kayaknya rematik deh gitu. Karena soalnya kan dokter hewan lagi di sini. Lagi ngeliat gini. Terus si Cookie lompat ke atas meja. Pas lompat dokter hewan langsung gini. Wah ini kayaknya pinggulnya rematik nih. Bermasalah nih. Pinggulnya lagi. Iya pinggulnya. Kenapa dok? Eh, Ya soalnya pas si kucingnya lompat dia kayak. Aduh gitu. Aduh gitu. Gitu. jadi nggak steady lah gitu Iya, ya. kayak, Iya, dia nahan. gitu. Nahan. Terus pas Iya. dipegang. Oh ya dia agak sakit. Dia rematik dulu. Abis itu dia suka muntah ya? Apa sih dia? Ya, suka muntah? Diare, muntaber. Enggak, muntah biasa aja, Iya, muntah. Muntah makanan terus lama-lama lemes ya. Oh, ginjalnya mengecil. Ya Allah. Karena udah gagal Berarti ginjal. lo harus USG dong kalau lo tahu ginjal emang kecil. Iya. Kan kita USG dia. USG kadang di ronsen. Ya udah akhirnya itu. Nanti Bang Abdel ngalamin deh. Ya. Ya pasti ngalamin sih. Iya. Kucing menua kan. Iya. Tapi kan kita nggak tahu duluan mana. Ya mudah-mudahan jangan duluan. Mudah-mudahan kan. duluan dia sih. Iya sih. Sesayang-sayangnya gue sama dia, ya udahlah dia duluan aja dah. Kayak ngeri juga pikirin. Gue mati juga aja nggak ikut ngubur. Sedih Iya juga lagi. belum tentu. Iya lagi. Oke, Bang Abdel, tahun ini ada acara apa aja? Ada show apa aja? Kalau show yang ini tanggal Oktober dia rencana. Oke. Menolak Muda namanya. Menolak muda. Kalau 56 kemarin Saksi Hidup. Oke. Kalau sekarang gue 57 tuh Menolak Muda. Oke, 57 nama ininya lah ya. Nama sub judul. Subspesialisnya. Sub spesialisnya Menolak Muda. Menolak Muda ya. Itu karena ngomongin soal bagaimana caranya tetap merasa muda di umur segini. Iya, atau gue udah nggak usah berusaha dimudah-mudahin lah, berdamai aja sama keadaan gue yang sekarang. Oh. Kondisi tubuh misalnya, Oke. kondisi tubuh ya gue kayaknya udah. Apa sih yang paling berasa? Gue mah sendi, Sendi. Apa aja? Sendi mana aja? sendi di lutut ya. Oke, sakit. Enggak sakit sih, enggak sakit. Kalau dipakai mungkin bukan sendinya, ototnya. Oke. Karena ototnya nggak kuat, akhirnya karena sendi yang sudah tua, yang dulunya masih bisa Ditahan. ditahan, nggantiin kerja otot. Nih kata si Piti ya, ya. Dulu tidak terasa karena si sendinya masih kuat untuk menggantikan kerja otot. Oke. Nah, ototnya nggak pernah dilatih, lama-lama sudah terbiasa bergerak dengan Sendi. Nah, Yang sendinya sendinya- aus. Nah itu. Oke. Karena termakan usia udah memang nggak bisa Diapa-apain. diapa-apain gitu. Jadi Oke. sekarang yang bisa dilakukan adalah
coba mempekerjakan ototnya lagi gitu. Oke. Nah, apa ini? Maksudnya ketika jalan kalau kelamaan suka sakit? Enggak kayak naik yang ekstrim lah gue bisa berasa. Muay Thai udah nggak bisa dong? Muay Thai emang enggak gue. Tapi untuk 57 Bang Abdel sehat sih menurutku. Yang bener loh gue. Iya, serius. Gue selalu ngerasa orang bohong-bohongan deh kalau ngomong kayak begitu deh. Ya udah bohong. Enggak bener. Didesak gue bener gitu. Bener. Iya. Tapi ada nggak penyesalan di bidang kesehatan yang setelah di umur segini Bang Abdel kayak tahu gitu gue nggak ngelakuin nih, atau sebaliknya tahu gitu gue lebih rajin. Tahu gitu gue lebih rajin olahraga. Berarti ini latihan beban maksudnya gitu? Iya, exercise ya? Iya. Bukan sport. Gue harusnya melatih otot-otot lah gitu. Oke, karena sekarang berasa. Semua yang ditabung Masa muda. Masa muda ya sekarang lagi dinikmati panennya nih. Di umur-umur ini. Dikit-dikit capek nggak? Kayak aduh capek nih gitu. Capek enggak, ngap yang iya. Oh, bukan tuh bahaya ya kalau udah ngerasa ngap gitu ya? Udah cek jantung segala kan tapi kan? Gue kan udah pakai ring. Karena gue nge-gym atau apalah namanya. Gue bukan yang terlalu beban-beban banget ya. Yeah. Namanya tuh ada, gue lupa mulu deh. Kayaknya misalnya setelah gue berolahraga itu. Kalau tadinya misalnya heart rate gue 150. Itu udah ngap banget. Sekarang heart rate masih memang masih 150. Tapi napas sudah lebih enak gitu. Jadi kayaknya heart rate memang tinggi katanya gitu. Cuma jadi bisa tidak ngap gitu. Rokok udah nggak dong? Masih. Lu ngomongin penyesalan masih rokok. Ya gue gak nyesel gak olahraga. Kalau lo pengen ngerokok, gue bukan pembenaran ya. Yeah. Kalau lo pengen konsumsi sesuatu yang gak sehat, lo harus imbangin sama sesuatu yang sehat lebih dari orang-orang biasa. Oh gitu matematikanya tuh. Menurut gue. Oke, ini kita ada beberapa pertanyaan buat Bang Abdel, cek di member. Ya nanti kirimin aja ke sini. Ada pertanyaan gak Bang Abdel nih, terakhir nih buat aku nih, di Ngabuburit nanya-nanya. Ada nggak? Ada nih. Apa tuh? Lo kalau nulis harus sendiri gak? Harus tenang gak? Harus apa tuh? Ritual gitu? Bukan ritual. Tempatnya nih kayak kalau rame ya lo nggak peduli sih. Gue kerja aja gitu atau ada tempat khusus. Oke, nah itu karena Bang Abdel biasanya harus sepi ya atau gimana? Bang Abdel di mana biasanya? Di kamar kerja aja di atas. Gue bunyi-bunyi yang tidak pada tempatnya. Gue terganggu. Sekecil apapun. Oke. Tapi seberisik apapun, kalau itu pada tempatnya, gue gak terganggu. Lucu banget lagi. Oh serius? Serius. Misalnya di mobil. Di mobil, gue dengerin musik kencang-kencang bisa. Oke. Tapi dengerin bunyi krekek. Di sela-sela. Kayak koin itu kan? Iya. Nah itu gue. Gak bisa? Resah gue. Masuk akal sih. Iya. Masuk akal sih. Karena itu berangkat dari rasa bahwa ada yang gak beres kali. Iya mungkin ya. Gak beres nih. Makanya ada yang bilang, kok lo di pesawat? Bisa kan sering bunyi ngik gitu-gitu ya. Ya tapi itu pada tempatnya emang begitu. Oke. Dulu aku kayak gitu persis. Oke. Gak bisa nulis kalau rame atau berisik. Terus Mas Salman Aristo marahin. Oke. Ya namanya penulis ya nulis aja dia bilang kan. Dimanapun. Mas Aris kan guruku. Iya. Ya habis itu di mobil bisa, di bioskop bisa, di IMAX bisa, di mana-mana bisa. Lagi acara kumpul-kumpul sama teman-teman, ada keluarga, di mana aja bisa Bang Abdel. Itu masalah kebiasaan sih. Kebiasaan aja ya? Iya, paksain aja. Paksain. Ya gue gak bawa ini sih, kemana-mana juga gak bawa laptop. Oh iya? Oke, ini kita ada pertanyaan ke Bang Abdel. Beneran ini pertanyaannya? Beneran? Kok curiga banget sih di sini? Emang nih tuh. Oke. Titip tanya ke Abdel Aharian. Oke. Serena, fashion style favorit Cing Abdel kayak gimana? Serena? Iya, nama. Oh namanya. Lo orang manggil. Lo kayak orang manggil Serena. Lo nada lo tuh kayak orang manggil. Maaf. Serena.
Fashion sama. Bang Abdel kayak gimana nih menurut Serena nih? Gak ada gue ikutin bini gue aja. Dia kasih gue pakaian ini gue pakai sekarang. Berarti Indra Jegel istri Anda? Bukan, bukan. Kan suka minta Jegel. Nah kalau Indra Jegel tuh bini gue tuh seneng tuh. Karena sekarang dia bisa beliin baju celana dengan model yang lebih bervariasi. Oke. Ya apa tek-tek ya? Tek-tek. Tak. Tak. Oh tak. Bukan tek. Bukan tek-tek ya? Iya. Itu nasi goreng ya? Iya. Oke. Kalau dibilang mau yang favorit, yang gue seneng ya kaos hitam aja sih sebenarnya udah. Oke. Kaos hitam, celana jeans selesai. Celana jeans selesai udah gitu. Ya aku next show kayaknya mau kayak gitu deh. Kalau ada judul baru, kayaknya kaos sama celana jeans aja. Lebih simple. Yeah. Oke, itu tadi Serena. Oke, Fortuner. Dia nanya. Tuh. Nama-nama ini lagi namanya juga bohong. Ya? Hah? Habis ini Agia nih. Kok suzon banget sih? Nggak, ini pertanyaannya beneran. Iya. Tapi nggak, namanya bukan Fortuner. Bercanda aja Bang Abdel. Bercanda. Iya kan. Tuna dari Tuna. Halo Cing. Baju hard rock udah berapa sekarang? Coba tanya Bang Radit. Aneh nggak pakai baju hard rock? Maksudnya gimana nih? Kaos hard rock. Hard rock cafe. Coba tanya Bang Radit, aneh nggak pakai baju hard rock? Karena menurut orang-orang itu aneh, Dit. Oh keren dong. Nah, ayo dicuplik nih gue kirim ke Keren. Soleh Solihun nih. Keren. Baju yang hard rock cafe kan? Iya. Yang orang di Bali. Keren. Iya. Orang di Bali suka pakai baju kan? Iya, di mana aja sih. Si pakai baju. Iya, maksudnya pakai baju hard rock kan suka foto di Bali yang gitu kan? Iya. Hard rock cafe kan? Hard rock cafe. Oh, apa anehnya apa? Soleh itu memang rada-rada. Soleh itu bilang Crocs itu jelek. Iya. Crocs jelek nggak? Cakep lah. Oh iya. Wah kita. Gue pemakai Crocs dulu. Oh iya, kita gebukin aja Soleh rame-rame. Nah, iya. Menurut dia jelek. Dia sukanya Doc Mart. Gue udah bilang sama lu, Doc Mart itu sepatu yang paling nggak jelas. Oke. Dokter bukan, supermarket bukan. Tapi hard rock juga baju yang nggak jelas. Keras tidak, rock juga bukan. Tapi itu adalah untuk menunjukin bahwa hard rock itu musik yang disajikan di kafe itu hard rock. Oke. Karena dia kafe. Hard rock cafe. Nah, ada buat yang suka koleksi, pasti dia suka beli yang klasik, yang memang logonya hard rock. Nah, itu gue koleksi satu-satunya benda yang gue koleksi di dunia ini. Koleksi itu artinya nanti akan dipakai juga. Dipakai. Atau disimpan aja. Dipakai. Koleksi bukan tuh? Bukan ya? Ya nggak apa-apa kan, ada orang yang sayang kan. Oh, gue pakai. Oh, nggak kalau sayang. ditanya jumlahnya enggak. Mungkin sekarang udah 80-an lah. Gile. Itu dari hard rock cafe berbagai macam negara. Dia kota. Jadi di satu negara bisa aja ada beberapa. Ada beberapa. Berapa satu baju tuh? Satu bajunya 2 juta ada nggak? Enggak nyampe 550-an sekarang. Oke. Tapi gue banyak yang dikasih, banyak yang kalau tiba-tiba ada yang teman gue lagi di mana gitu Dikasih. Lewat hard rock. Dibeli. Ya, karena tahu suka. Iya. Oke, menurut saya tidak aneh. Nah, coba tanya Bang Radit, aneh nggak pakai baju hard rock? Tidak. Nggak aneh. Slow rock mungkin iya, karena nggak ada. Nggak ada kan Slow baju. rock cafe. Nggak tahu. Itu kan baru aneh. Iya. Karena nggak ada setahu saya. Slow rock cafe kayak agak gimana gitu ya. Dari koin receh. Oke. Halo Cing Abdel, mau tanya, itu lagu Sayapku Terbang. Itu buatan sendiri atau ada songwriternya? Sayapku Terbang itu lagunya anak gue, dibuat sama Jarwo Naif. Oh, kayaknya aku lihat deh. Iya, Jarwo Naif itu bikinin. Jarwo Naif yang dari Naif ya. Dari Naif Band. Kalau Jarwo Kuat dan Kuat Band. Dibikinin. Okay. Jadi Jarwo itu ngelihat konten gue nyanyi sama Delisha. Tahu, iya. Nah, lihat konten Delisha terus dia nawarin untuk dibikinin lagu gitu. Sayapku Terbang. Sayapku Terbang. Kalau lagu yang ini, Kakak Sudah Gede. Siapakah di sampingmu? Itu punya gue. Bikin sendiri. Jarwo Naif juga. Oh, I see. Berarti emang sering collab sama Jarwo Naif. Sama Jarwo Naif ada beberapa yang nyanyi bareng dan dia bikinin gue lagu. Oke. Gitu. Itu kalau dengerin lagu-lagu Bang Abdel kayaknya mantep banget kalau pakai ini nih. Ini Galaxy Buds 4 Pro.
Apaan tuh? Ini punya Ultimate Hi-Fi Sound, itu fiturnya. Kita masukin di sini. Bisa sambil dengerin, jernih loh jadinya. Nah, ini bisa langsung ngecas juga. Cakep ya. Wah, ini Bang Abdel mah udah lewatin seri segitu banyak, harus punya Iya ya, udah Samsung 22 Galaxy series lewat ya. S26 series. Iya. Dengar lagu suaranya juga jernih. Kalau Bang Abdel dengerin lagu apa biasanya sekarang? Gue lagu-lagu dulu. Maksudnya Lagu-lagu lagu-lagu di zaman gue aja gue udah nggak nyari lagu baru. Oh enggak ya? Enggak, cuman kalau lewat ya gue dengerin. Tapi gue nggak akan dengerin. Ini kalau dengerin memang khusus dengerin lagu, pasti gue cari lagu yang zaman gue aja lah. Apa yang masih jadi top play di Spotify Bang Abdel? Kayaknya, nah itu gue jarang tuh, Dit. Enggak ya? Jarang ada. Spotify enggak ya? Enggak, gue denger di mana ya? Apa lagu-lagu yang sampai hari Queen, Queen, Metallica, Rolling Stones, yang masih terlalu lama lah. Terlalu lama gue. Tapi awet banget ya lagu-lagu itu ya? Queen. Iya. Kok bisa ya? Sepanjang masa gitu. Beatles. Ya? Kalau Beatles sekarang menurut gue karena dia sederhana. Sederhana dan tidak terlalu, menurut gue ya. Iya. Dia misalnya tidak terlalu rock and roll. Oke. Gitu. Jadi dia bisa ada di zaman apapun. Oke. Walaupun rock and roll nggak hype lah gitu. Oh, tapi tetap didengerin kapan aja masih enak. Nah, kapan aja masih enak. Queen juga jenius bikin melodinya ya gitu ya. Tahun ini ada rencana musik kah? Kan tadi kan show udah ada. Ya. Musik segala macem. Enggak. Rencana gue pengen nonton musik. Oh iya, konser. Apa? Kalau mudah-mudahan jadi ini. Bulan Juli Motley Crue sama Bon Jovi konser di New Jersey. Itu barengan? Beda seminggu. Oh, jadi mau ke Amerika nonton itu? Nonton itu, karena gue Gokil. di hari-hari tua gue pengen gitu. Udah beberapa kali sih gue sama istri gue pergi untuk nonton konser di luar negeri berdua gitu. Kayaknya mumpung masih hidup aja nih, Dit. Sekarang konteks udah mulai mikirin ngurangin kerjaan kah? Karena tadi kan kayaknya di hari tua gue mau ini segala macam. Apa masih biasa masih aja biasa sih. aja? Iya, masih biasa aja. Kalau ada kerjaan kuat dikerjain, kalau enggak ya udah gitu aja. Oh, porsinya juga nggak dikurangin Enggak gitu? dikurangin. Berkurang sendiri kok, Dit, lama-lama. Tapi kan berarti ada waktu lebih buat. Iya. Kan? Iya. Oke, terima kasih Bang Abdel Sama-sama, udah Radit. main ke sini. Iya. Jangan lupa untuk pre-order Galaxy S26 series. Oh, masih pre-order? Masih pre-order. Oke. Silakan kalau mau pre-order. Ini aku kebetulan dapat duluan. Ini? Kan udah 15 menit. 15 menit ya. Masih nggak tahu juga kan. Iya bisa lah Samsung kita. kan banyak ininya. Iya bisa kita bicarakan lah Iya. pasti. Masa kita nggak bisa bicarakan sama Samsung ya nggak sih Bang Abdel? Gila kali Samsung. Iya. Bisa kalau mau pre-order bisa di samsung.com/id atau Samsung Experience Store terdekat. Jadi kalian juga bisa cek di situ. Ada kuisnya juga di X. Kalau misalnya kalian pengen bisa ikutan kuisnya di X. Tadi kan fiturnya keren banget. Nih Bang Abdel juga udah naksir kayaknya. Ada privacy display-nya. Suaranya juga jernih. Bisa Galaxy Buds 4 Pro-nya. Bisa dicoba. Yang privacy display nih. Aku kasih tahu aja Bang Abdel. Oke. Ini pertama kalinya teknologi ini ada di mobile. Di seluruh Bima Sakti baru. Samsung. Galaxy. Di seluruh Galaxy Bima Sakti. Pantesan namanya Samsung Galaxy ya. Iya bener juga Iya, ya. sudah dapat Galaxy Bima Karena dia Sakti. pede di semua galaksi Bima Sakti. Galaksi lain kita nggak tahu karena kan Jauh juga. iya kan jauh kan. Iya, jauh Ada juga. Banyak Iya, yang iya, kita iya. nggak tahu. Tapi Galaksi Bima Sakti bisa Iya. dipastikan. Dia yang pertama kali yang punya privacy ini. Privacy display. Privacy display. Betul. Gokil Samsung. Oke, makasih semua yang udah nonton. Thank you Bang Abdel. Sama-sama, Thank you. Adi.